Selamat siang pemirsa, Buletin TNI Angkatan Darat kembali hadir ke hadapan Anda, edisi 17 September 2018. Bersama saya, Sertukuat Vina Alfio dan rekan saya, Sertukuat Putri Wira. Pemirsa, selama 30 menit ke depan kami informasikan berita di segmen 1, dialog di segmen 2, dan feature serta serba-serbi di segmen 3. Pemirsa, saya awali berita di segmen 1. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto membuka Gebiar Karya Pertiwi dan Military Attaché and Sports Culture 2018 di Balai Sudirman, Jakarta, Kamis lalu. Berikut berita selengkapnya. Panglima TNI membuka Gebiar Karya Pertiwi. Acara tersebut digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-73 Tentara Nasional Indonesia. Panglima TNI mengatakan, digelar acara tersebut sebagai bagian untuk memajukan dan mengembangkan budaya, hasil karya anak bangsa, serta kewirausahaan istri prajurit TNI. TNI sebagai salah satu bagian dari komponen bangsa, selain sebagai penjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama keluarganya, juga ikut bertanggung jawab melestarikan beragam budaya Nusantara. Gebiar Karya Pertiwi dan Military Attaché and Sports Culture 2018 diikuti sebanyak 108 peserta yang meliputi Persit Kartika Chandra Kirana, Jala Senastri, Pia Ardia Garini, IKKT Pragati Wira Anggini, Dharma Pertiwi Pengurus Daerah, dan Bayangkari. Di samping itu juga diikuti oleh perwakilan pihak luar TNI, yakni partisipasi aktif dari 17 atasé militer yang ada di Indonesia seperti Australia, Brazil, Brunei Darussalam, dan Kanada, serta beberapa negara lainnya termasuk pelaku usaha UMKM seluruh Indonesia. Harapan yang ingin dicapai dalam acara tersebut agar lahir motivasi dan kreativitas kewirausahaan di kalangan masyarakat pada umumnya dan di lingkungan keluarga prajurit TNI pada khususnya, sehingga dengan usaha mandiri mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Mulyono melaksanakan kunjungan ke asrama prajurit Yonif 742 Satya Wirayuda di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin lalu. Berikut berita selengkapnya. Kasat mengunjungi asrama Yonif 742 Satya Wirayuda pasca gempa Lombok. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Mulyono bersama Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Nyonya Sita Mulyono, dan rombongan melaksanakan kunjungan asrama prajurit Yonif 742 Satya Wirayuda di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin lalu. Setiba di Mako Yonif 742 SWY, Kasat beserta rombongan langsung memeriksa kondisi bangunan TK Kartika Gebang, memberikan bantuan dan bingkisan kepada anak-anak TK Kartika, dan meninjau asrama yang rusak akibat gempa, didampingi Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Beni Susianto dan Danrem 162 WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani. Kasat menyampaikan tahapan tanggap darurat sudah selesai. Dirinya ingin tahu kondisi prajurit yang tertimpa musibah gempa, apakah ada korban atau tidak, asramanya bagaimana, dan kondisi kehidupannya seperti apa. Saat ini, tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi sedang berjalan, sehingga tidak harus menunggu bantuan dari manapun. Kasat langsung memberikan bantuan atas dukungan dari berbagai pihak untuk segera memperbaiki rumah-rumah prajurit. Jenderal TNI Mulyono menjelaskan, bangunan yang rusak tidak akan dibongkar total, namun rumah-rumah yang rusak akan direkonstruksi sehingga tahan terhadap gempa dengan pembangunannya akan diserahkan kepada Kodam 9 Udayana secara swakelola. Terkait dengan pembentukan Komando Operasi Satgas Gabungan, Kops Gasgab, terpadu oleh Panglima TNI, Kasat menjelaskan untuk unsur-unsur yang sudah ada tetap dipertahankan dan pembangunan secara spesifik sesuai permintaan.
Pembentukan Komando Operasi Satgas Gabungan terkait dengan kemampuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tanggap darurat bencana, dan sekarang juga sudah ada penambahan personel 2 Batalion Zeni untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi dengan seluruh peralatannya. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Mulyono menerima laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat di Jakarta Rabu lalu. Berikut berita selengkapnya. Kasat menerima laporan Korps Kenaikan Pangkat Pati TNI Angkatan Darat. Kasat mengucapkan selamat kepada Letjen TNI AM Putranto beserta 33 perwira tinggi TNI Angkatan Darat lainnya atas anugerah kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi dari pangkat semula. Anugerah kenaikan pangkat ini merupakan apresiasi dan penghargaan negara atas prestasi dan dedikasi para perwira kepada bangsa dan negara, khususnya TNI Angkatan Darat. Kasat mengatakan, kenaikan pangkat pada hakikatnya adalah pengakuan dan penghargaan atas kerja keras, dedikasi, dan pengabdian dari para perwira. Kenaikan pangkat merupakan wujud kepercayaan negara terhadap potensi dan kapabilitas yang dimiliki oleh para perwira dalam memegang amanah pangkat dan jabatan saat ini. Amanat tersebut patut disyukuri dengan terus meningkatkan profesionalisme dan senantiasa memberikan pengabdian yang terbaik, tulus, dan ikhlas. Kasat mengingatkan kepada para perwira yang bertugas di luar struktur TNI Angkatan Darat bahwa mereka adalah duta TNI Angkatan Darat. Warna dan kiprah para perwira tersebut akan menunjukkan sejauh mana warna dan citra TNI Angkatan Darat sehingga dapat menjadi teladan yang mampu menularkan hal-hal positif dan mampu menjadi cerminan profil prajurit TNI Angkatan Darat yang profesional dan memiliki integritas yang tinggi dengan selalu menjaga citra dan nama baik TNI Angkatan Darat kapanpun dan dimanapun para perwira tersebut bertugas. Menghadapi perkembangan situasi saat ini, Kasat mengajak untuk mewujudkan imunitas bangsa, yakni kekuatan ketahanan bangsa Indonesia terhadap segala terpaan masalah dan pengaruh negatif dari dalam dan luar negeri. Dengan cara TNI Angkatan Darat ikut serta merevitalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terangkum dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Mulyono memberikan pengarahan kepada calon Atase Pertahanan dan Atase Darat Republik Indonesia periode tahun 2018-2021 beserta istri di Jakarta Rabu lalu. Berikut berita selengkapnya. Kasat mengatakan, tugas sebagai Atase Pertahanan dan Atase Darat Republik Indonesia di negara akreditasi merupakan sebuah kehormatan, kebanggaan, sekaligus amanah yang tidak mudah, sehingga perlu dijalankan dengan penuh dedikasi, tanggung jawab, tulus, dan ikhlas. Kasat menyampaikan, Atase Pertahanan dan Atase Darat Republik Indonesia di negara akreditasi masing-masing akan mendapat status sebagai diplomat militer. Sebagai badan pelaksana Badan Intelijen Sandi TNI yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, memiliki tugas dan peran sebagai perwakilan dan kepanjangan tangan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat dalam kegiatan yang terkait dengan pertahanan negara. Sosok Atase Pertahanan dan Atase Darat Republik Indonesia merupakan personifikasi dari TNI dan TNI Angkatan Darat yang membawa citra serta wibawa institusi dimanapun berada. Jenderal TNI Mulyono mengingatkan menghadapi perkembangan lingkungan strategis yang senantiasa menyiratkan tingginya dinamika spektrum ancaman, penggunaan kekuatan TNI Angkatan Darat tetap dilaksanakan secara terpadu dengan berpedoman pada dokumen perencanaan strategis postur dan rencana strategis TNI Angkatan Darat untuk mewujudkan keterpaduan kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan TNI Angkatan Darat.
Saksikan dialog di segmen 2. Tetaplah bersama Buletin TNI Angkatan Darat. Pemirsa, meraih suatu prestasi gemilang merupakan harapan semua orang. Apalagi prestasi itu diakui sampai tingkat dunia. Tentu tidak semua orang mampu untuk meraihnya. Perlu kerja keras dan semangat luar biasa untuk meraih impian itu. Di studio telah hadir Sersan 2 Korps Wanita Angkatan Darat Ardelia Yuli Fradifta, Bintara Pusat Teritorial Angkatan Darat, salah satu atlet wanita berprestasi pada cabang olahraga judo. Selamat siang, Mbak. Siang. Terima kasih telah hadir di studio kami. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan berkaitan dengan olahraga judo yang Mbak tekuni saat ini. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa bisa diceritakan secara singkat bagaimana prosesnya Mbak Ardelia sampai sekarang ini bisa menjadi atlet judo? Prosesnya adalah saya besar di lingkungan keluarga judo. Orang tua saya, papa saya, ibu saya adalah pejudo. Dari kecil saya sudah dikenalkan bela diri judo. Saya bermain, berlatih dimulai dari kecil itu. Tapi fokusnya itu saya mungkin kelas 4 SD. Mulai fokus berlatih judo, saya sudah mulai berlatih, mengikuti pertandingan pada saat kelas 4 SD, masih di ajang-ajang sekolah dasar se-Jawa Barat, lalu naik tingkat sampai sekarang ini. Jadi sebelum Mbak masuk menjadi koat itu, Mbak udah menjadi atlet gitu? Ya, betul sekali. Saya sudah menjadi atlet sebelum menjadi TNI ini. Saya masuk seleksi cabang unggulan atlet pada 2015 sampai sekarang ini. Jadi langsung perekrutannya Angkatan Darat Ya, yang merekrut Mbak sebagai TNI. Iya. Lalu bagaimana Mbak Ardelia memelihara kemampuan judo di sela-sela tugas Mbak sebagai prajurit Korps Wanita Angkatan Darat? Tentunya saya sebagai atlet bela diri harus memiliki kekuatan fisik yang kuat, teknik, mental. Jadi saya pada saat kegiatan kantor mungkin saya selalu menyempatkan untuk melakukan kegiatan binsik baik pagi maupun sore setelah selesai kegiatan kantor. Selain itu mungkin di saat-saat libur hari Sabtu atau hari Minggu di saat tidak ada dinas luar, saya selalu mengusahakan untuk kegiatan binsik saya gitu, seperti itu. Jadi dari kantor pun juga memberikan dispensasi waktu tersendiri untuk Mbak melaksanakan latihan? Ya, kantor selalu memberikan dispensasi waktu baik jarak panjang ataupun sebentar untuk bertanding. Contohnya jika saya memasuk timnas Indonesia Judo, saya pasti selalu diberi izin untuk masuk timnas dalam dispensasi jangka waktu yang sangat panjang, bisa 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan sampai 1 tahun. Lalu apa bisa diceritakan dan disebutkan prestasi apa saja yang telah diraih selama menjadi atlet judo dan apa prestasi puncaknya, Mbak? Prestasi yang sudah diraih, alhamdulillah sampai saat ini tingkat daerah, nasional maupun internasional sudah pernah saya ikuti, pernah saya geluti dari tingkat SD, SMP, SMA, seleksi seluruh Indonesia dan bahkan internasional open. Dan sampai sekarang puncaknya itu adalah saya mengikuti Asian Games 2018 di Indonesia. Itu sangat membanggakan sekali karena sudah mungkin berapa puluh tahun yang lalu Indonesia bisa mengikuti Asian Games lagi di negara sendiri. Dan saya cukup bangga, sangat bangga untuk membela negara dan bangsa kita di Asian Games ini. Terus untuk mengikuti Asian Games pasti dibutuhkan training camp sebelumnya. Ya. Itu dibutuhkan waktu berlatih berapa lama untuk menuju Asian Games? Asian Games ini saya sudah persiapan selama 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Saya training camp 6 bulan di Jepang untuk persiapan Asian Games ini. Saya berlatih cukup berat, sangat berat. Di Jepang itu saya berlatih sehari, itu dalam sehari bisa 3 kali sampai 4 kali berlatih dalam tempo waktu sekali latihan itu 2-3 jam. Di sana saya berlatih fisik, pastinya teknik dan kekuatan power ya, seperti kita harus gym, seperti gym itu karena judo
harus mempunyai kekuatan tenaga yang sangat besar sekali, karena judo itu kan suatu olahraga yang membanting, mencekik dan mematahkan lawan gitu. Jadi kita benar-benar harus mempunyai kekuatan fisik dan mental yang kuat. Gitu. Baik Mbak, mungkin di sela-sela Mbak latihan kan pasti diforsir sekali nih. Ya, betul. Apakah dikasih waktu untuk istirahat kayak seperti liburan atau bagaimana untuk merefreshing badan kita tuh selama latihan itu? Ya tentunya ya, pasti kan karena istirahat itu perlu untuk atlet ya. Kalau tidak, ya mungkin badan kita bisa ngedrop atau kita mengalami cedera pada saat latihan. Tapi waktu istirahat itu tidak begitu banyak, paling 1 hari dan kadang juga tidak. Mungkin kita harus curi-curi sendiri gitu istirahat kita pada saat mungkin hari ini latihannya agak sebentar, jadi kita istirahat untuk tidur siang atau ya seperti itulah istirahatnya. Jadi lebih baik untuk istirahat dibanding liburan. Ya, betul. Baik, ini pertanyaan selanjutnya. Dengan menjadi atlet dan meraih prestasi, apakah memberikan perubahan pada kehidupan Mbak? Ya, sangat banyak perubahan dalam hidup saya setelah saya menjadi atlet judo ini. Pertama, saya di bela diri judo ini diajarkan untuk disiplin, sopan santun. Pokoknya pelajaran hidup tuh kita lebih banyak belajar ya. Selain dari sopan santun dan disiplin itu, saya juga mendapatkan perubahan hidup saya yang menjadi lebih baik gitu ya. Dari mungkin saya bisa menjadi koat terus, atau mungkin saya juga bisa pergi ke negara ini kan, itu sangat luar biasa sih menurut saya. Oh begitu Mbak. Langsung saja pertanyaan selanjutnya nih, adakah perhatian khusus yang diberikan TNI Angkatan Darat kepada Mbak untuk mendukung prestasi yang Mbak miliki saat ini? Tentunya ada. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada TNI Angkatan Darat karena telah memberikan dispensasi waktu kepada seluruh atlet yang sudah direkrut di TNI Angkatan Darat ini untuk bisa terus berlatih untuk menggapai cita-cita dan prestasi yang tinggi untuk menjadi seorang juara. Tak lepas dari pimpinan kami, pimpinan kita semua telah mendukung dan mensupport kami untuk menggapai prestasi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Maksudnya baik di ajang apa? Ya, baik di ajang dalam negeri maupun luar negeri. Tentunya sebagai atlet mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa. Apa bisa diceritakan pengalaman yang paling berkesan selama Mbak menjadi atlet? Ada salah satu momen yang sangat berkesan untuk saya pada saat saya berlatih di Jepang itu. Saya di sana diberi kesempatan untuk bertemu dengan juara dunia judo gitu di Jepang, karena Jepang memang bela diri judo itu berasal dari Jepang gitu kan. Jadi di sana saya banyak sekali bertemu dengan juara-juara dunia, saya berlatih di sana, saya kenal mereka gitu. Selain bisa berfoto juga kita bisa saling berbicara gitu, bertukar pikiran untuk judo gitu ya. Bagaimana teknik saya kurang, apakah masih kurang apa-apa gitu, seperti itu. Baik, ini pertanyaan terakhir dari saya. Adakah pesan yang bisa Mbak sampaikan untuk pemirsa, terutama kepada generasi muda Indonesia? Ya, kepada generasi bangsa Indonesia dan seluruh rekan prajurit Korps Wanita Angkatan Darat, ayo kita gali potensi pada diri kita, gali bakat kita, terus selalu berprestasi untuk mengharumkan nama TNI Angkatan Darat dan juga bangsa Indonesia. Baik, terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga prestasi Mbak bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa, khususnya bagi para pemuda-pemudi di Indonesia. Pemirsa, menjadi atlet judo merupakan pilihan untuk menyalurkan bakat, kemampuan yang dimiliki, dan akan bermakna bila menghasilkan suatu prestasi yang dapat dibanggakan. Demikian dialog kali ini, semoga bermanfaat. Saksikan Pijar dan serba-serbi di segmen 3. Tetaplah bersama Buletin TNI Angkatan Darat. Makasih, Mbak. Pemirsa, di segmen 3 kali ini kami sajikan profil Kodim 1010 Rantau. Serba-serbi Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana memberikan pembekalan kepada istri siswa pendidikan Dandim, Danion dan Dandim Intel tahun 2018.
Berikut profil Kodim 1010 Rantau. Setelah penyerahan kedaulatan pada tahun 1949, pemerintahan di Tapin berbentuk kawedanan yang membawahi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Tapin Selatan, dan Kecamatan Tapin Hilir. Pada tahun 1959, Kecamatan Tapin Utara dan Kecamatan Tapin Hilir dimekarkan menjadi 2 kecamatan. Pada tahun 1966 dibentuk Kecamatan Binuang, sehingga sejak tahun 1964 Kawedanan Tapin terdiri atas 6 kecamatan. Dengan makin berkembangnya daerah Kawedanan Tapin, berkembang pula organisasi teritorial di lingkungan TNI Angkatan Darat yang mencakup wilayah hukum Kabupaten Tapin. Pada periode 1960 sampai dengan 1970, daerah Tapin terdiri 3 puterpra, yaitu Puterpra Tapin Utara, Puterpra Tapin Selatan, dan Puterpra Tapin Hilir, yang masing-masing di bawah kendali Kodim 1010 Rantau. Pada periode 1970 sampai dengan 1978, ketiga puterpra tersebut berkembang menjadi 6 puterpra, yang kemudian nama puterpra berubah menjadi Koramil di bawah koordinator Subkodim Tapin, dan ini merupakan embrio dari Kodim 1010 Rantau yang berkedudukan di Rantau. Berdasarkan surat keputusan Kasat nomor Skep 297-5 Romawi /1979 tanggal 23 Mei 1979, Kodim 1010 Rantau terdiri unsur pimpinan dan pembantu pimpinan, yaitu staf intelijen, staf operasi, staf personel, staf logistik, dan staf teritorial yang dipimpin dan dikoordinir oleh Kepala Staf Kodim, serta membawahi 6 koramil, yaitu Koramil 101001 Tapin Utara, Koramil 101002 Tapin Tengah, Koramil 101003 Tapin Selatan, Koramil 101004 Binuang, Koramil 101005 Candi Laras Utara, dan Koramil 101006 Candi Laras Selatan. Dengan perkembangan ekonomi, sosial budaya, dan jumlah penduduk di Kabupaten Tapin, dibutuhkan Kodim 1010 Rantau yang layak untuk suatu mako yang dapat menjelaskan dan memantau hidup dan kehidupan masyarakat Tapin. Hasil kerjasama pemerintah daerah Tapin untuk kedudukan Makodim yang semula bertempat di Jalan Ahmad Yani atau dipindahkan di Jalan Brigjen H. Hasan Basri pada tanggal 17 September 2007. Begitu pula dengan koramil yang di bawah kendali Kodim 101 Rantau menjadi 7 koramil, yaitu Koramil 101001 Bungur, Koramil 101002 Tambaruntung, Koramil 101003 Tambarangan, Koramil 101004 Binuang, Koramil 101005 Candi Laras Utara, Koramil 101006 Candi Laras Selatan, dan Koramil 101007 Piani. Dalam pelaksanaan tugas, Kodim 1010 Rantau selalu melaksanakan pemeliharaan, pemantapan, dan peningkatan mutu satuan yang meliputi pembinaan personel dalam segi mental, fisik, dan intelek, serta meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan soliditas satuan. Pembinaan teritorial dilaksanakan untuk menciptakan suatu ruang juang, alat juang, kondisi juang yang tangguh, maka berbagai kegiatan di Kodim 1010 Rantau telah terlaksana sesuai program dari Komando Atas, antara lain melaksanakan bakti TNI, membentuk dan melatih satuan Wanra di tingkat kabupaten, membantu PAM reboisasi di wilayah Kecamatan Tapin Utara dan Kecamatan Piani, dan melaksanakan bakti TNI pencetakan sawah daerah Rawa Belanti untuk warga Transat Binuang. Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Nyonya Sita Mulyono, memberikan pembekalan kepada istri siswa pendidikan Dandim Kres Program, Danyon, dan Dandan Intel tahun 2018 di Pusenif, Bandung, Senin lalu. Berikut liputannya. Nyonya Sita Mulyono mengucapkan selamat kepada para istri siswa Dikdandim Kres Program, Dikdanyon, dan Dikdanden Intel atas keberhasilan suami masing-masing dalam menempuh seleksi pendidikan melalui kerja keras dan upaya yang sungguh-sungguh sehingga dapat mengikuti pendidikan ini hingga selesai.
Nyonya Sita Mulyono mengatakan, pembekalan ini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali berbagai hal yang harus dipahami dan dilakukan para istri dalam menjalankan perannya sebagai anggota Persit, sekaligus sebagai istri seorang komandan satuan yang membutuhkan kesiapan mental dan wawasan tersendiri. Status sebagai istri seorang komandan satuan yang juga sebagai pemimpin organisasi Persit Kartika Chandra Kirana di satuan tersebut sangat mungkin mempengaruhi kejiwaan, sikap dan perilaku para istri sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga, organisasi maupun masyarakat. Keadaan ini membutuhkan kesiapan dan kemampuan para istri untuk dapat beradaptasi dengan status serta posisi tersebut. Para istri harus mampu mendorong serta memotivasi anggotanya untuk selalu berkreasi, berinovasi dan berusaha untuk selalu berpikir positif serta memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang berguna. Nyonya Sita Mulyono mengatakan, di balik anugerah mendapat kesempatan pendidikan ini, terdapat konsekuensi dan tanggung jawab moral yang menuntut para istri untuk dapat menjadi suri teladan dalam rangka menjunjung keberhasilan suami dalam memimpin satuan, baik di Kodim, Batalion maupun Den Inteldam. Pemirsa, demikian Buletin TNI Angkatan Darat, edisi 17 September 2018. Semoga informasi yang disampaikan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Serdako Monika Tarigan dan rekan saya Serdako Dayu Malina pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa Senin depan. Salam.